Aku mau pindah, Pak. Langit pagi itu tampak mendung, seolah ikut menyesali keputusan yang Gea buat. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah kontrakan kecil tempat dia tinggal sementara. Pak Rungkat berdiri di depan pagar, wajahnya menunjukkan kebingungan dan rasa kehilangan yang tidak bisa disembunyikan. "Aku mau pindah, Pak," ucap Gea, pelan tapi mantap. Pak Rungkat mengerutkan kening. "Hah? Pindah?" "Iya, Pak. Pindah." Pak Rungkat menarik napas panjang. "Terus nasib si Dot gimana dong?" Gea hanya menunduk. Tak ada jawaban pasti. Hatinya terlalu berat untuk menjelaskan panjang lebar. "Enggak gimana-gimana, Pak. Ya udah ya, saya pamit dulu." Pak Rungkat mengangguk perlahan. "Iya, Neng. Hati-hati ya." Gea tersenyum tipis dan melangkah meninggalkan rumah itu. Tak banyak yang ia bawa, hanya satu koper kecil dan satu ransel punggung. Ibunya, Bu Ratna, menunggu di dalam mobil bersama ayahnya. Mereka hendak menuju Pandarajen, tempat tujuan baru yang telah diputuskan. Terus berarti langsung ke Pandarajen ya?" tanya sang ayah. "Iya," jawab Gea, lalu menoleh ke ibunya. "Tapi, aku mau mampir dulu, Pak. Boleh nggak?" "Mampir kemana lagi, Nak? Udah mepet ini waktunya," sahut ibunya agak cemas. "Aku belum mampir ke rumah Kak Dot, Ma," bisik Gea pelan. "Kak Got? Siapa itu Kak Got?" Gea tertawa kecil meski hatinya terasa remuk. "Teman dekatku juga, Ma." Sang ibu dan ayah saling pandang sejenak, lalu mengangguk pasrah. "Ya udah, sebentar aja ya, tapi jangan ketemu orangnya lama-lama." Gea menggeleng. "Aku cuma mau naruh sesuatu kok." Mobil pun berhenti di gang sempit tak jauh dari rumah Kak Dot. Gea turun sendiri dengan amplop besar berwarna coklat yang sudah ia siapkan sejak semalam. Di dalamnya ada surat yang ia tulis dengan tangan, berisi segala yang tak bisa ia ucapkan langsung. Saat ia berdiri di depan pintu rumah Kak Dot, Gea tidak mengetuk. Ia hanya meletakkan amplop itu di depan pintu, lalu menatap langit. Langit yang muram. Langit yang kelak ingin ia tatap bersamaan dari tempat yang berbeda dengan Kak Dot. "Aku pamit dulu ya, Kak. Aku mau pergi jauh. Lebih jauh dari yang pernah kita bayangin. Sejujurnya aku benci harus bilang ini. Tapi ini pilihan satu-satunya, Kak. Aku nggak pernah menyesal mencintai Kak Dot. Setiap tawa kita, setiap genggaman tangan, setiap cerita yang kita bagi, semuanya nggak bakal aku lupain. Kak Dot akan selalu jadi rumah yang pernah aku tempati dengan nyaman." "Oh iya, Kak. Jangan benci aku karena aku pergi ya. Jangan juga benci sama diri sendiri. Ini bukan salah siapa-siapa kok. Ini cuma kisah yang berakhir meski hatinya belum ingin selesai. Jaga diri Kak baik-baik ya. Dan kalau suatu hari Kakak menatap langit senja, mungkin aja aku juga lagi menatap langit itu di tempat yang berbeda. Doain aku ya, Kak. Mudah-mudahan aku bisa kembali dengan versi terbaikku." Gea menahan air mata yang menggenang. Sakit rasanya meninggalkan seseorang yang tidak ingin kita tinggalkan. Tapi lebih menyakitkan lagi, ketika harus memaksa diri pergi demi kebaikan yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Sementara itu, di dalam rumah, Kak Dot baru saja keluar dari kamar mandi. Ia bingung mendengar langkah kaki yang menjauh. Saat membuka pintu, hanya ada amplop di lantai. Membacanya, seluruh tubuhnya bergetar. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, kecewa, dan hampa. Ia mencoba mengejar, tapi Gea telah pergi. Terlalu cepat. "Gimana ini, Gi? Si Gea mana?" tanya Lisa, adik Kak Dot yang baru saja datang. "Itu tadi dia udah pergi," jawab Kak Dot pelan, lalu tertunduk. Lisa menahan napas, tahu betul artinya. Gea tidak hanya pergi dari rumah, tapi dari hidup Kak Dot.
Malamnya Kak Dot duduk sendiri di sudut kamar. Matanya menatap langit yang mulai kelam. Surat itu ia genggam erat, seperti satu-satunya yang tersisa dari Gea. Ia membaca ulang satu bagian yang paling menyakitkan. Selamat tinggal, Kak Dot. Makasih atas semuanya. Biarkanlah aku di sini sendiri mengenangmu sampai akhir nanti. Tidaklah kau pikir ketulusan ini tercipta dari hatiku yang suci. Tapi kau tahu, Kak, aku tak sempurna, tapi aku berusaha. Tangisnya pecah. Tangis yang tak bisa lagi dibendung. Ia merasa sepotong jiwanya ikut pergi bersama Gea. Sementara itu, di dalam mobil, Gea menoleh keluar jendela, menatap pohon-pohon yang berlarian. Wajahnya sendu, tapi ia mencoba kuat. Ibunya memegang tangannya erat. Kamu yakin, Nak? Gea menatap ibunya dan mengangguk. Yakin, Ma. Dalam hati ia berbisik. Aku tahu ini menyakitkan, tapi ini harus. Mungkin suatu hari nanti aku akan kembali. Dan jika Kak Dot masih ada di sana, aku akan bilang, aku pulang, dan aku datang untuk selamanya. Tapi untuk sekarang, selamat tinggal. Langit senja itu pun merekam segala yang tak terucap, menjadi saksi dua hati yang belum selesai, tapi harus berpisah. Dan di tempat yang berbeda, dua pasang mata menatap langit yang sama. Masing-masing menahan rindu, masing-masing berdoa, dan masing-masing berharap waktu masih punya ruang